Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita pastinya mau berdoa dulu. Ayo kita ambil sikapnya yang baik, kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus kita. Terima kasih ya Yesus Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang hari sampai saat ini Tuhan. Engkau juga sudah memberikan kepada kami untuk kesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik. Nah, kita mau menyembah Tuhan, kita nyanyikan Bapakku datang ya. Oke. Musik. Atas kasih anugerah
Kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan dengar dia panggil nama saya. Karena kalau Tuhan Yesus sudah panggil kita, kita harus siap sedia ya. Musik. Bila roh Allah ada, siap ya adik-adik ya? Kita mau menari dan berjoget untuk kemuliaan Tuhan. Musik. Menari seperti roh menari.
Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan si semut. Kenapa kita nyanyi si semut? Kita juga mau mencontoh semut. Semut itu binatang yang rajin. Oke? Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Siapkan telinga kita untuk mendengar dengan baik. Sebelumnya kita berdoa dulu. Doanya dipimpin sama Celiana. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk duduk diam dan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu itu Tuhan boleh tertanam di tanah hati kami yang subur dan boleh berbuah di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan ya. Semuanya sehat? Puji Tuhan. Hari ini kakak senang sekali ya ada di tengah-tengah kita semua. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Zakheus. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar ya Zakheus ya. Hari ini kita ulang lagi ya. Kita masih mau belajar lagi tentang Zakheus. Dan sebelumnya kita mau baca firman Tuhan dulu ya adik-adik semua ya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal ke-19 ayat yang pertama sampai dengan 10. Kita baca dulu ya. Ya, ayo yang Alkitabnya sudah siap, kita baca sama-sama. Perikopnya berjudul Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun,
sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Ya, perikop ini menjelaskan tentang seorang yang bernama Zakeus, ya adik-adik ya. Kakak sudah siapkan gambarnya supaya kita semua lebih bisa membayangkan keadaan pada saat itu ya, pada saat Tuhan Yesus bertemu dengan Zakeus. Ya, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya memasuki kota Yeriko. Pada saat itu orang banyak, seperti biasa setiap kali Yesus kemanapun, itu pasti murid-muridnya dan orang-orang banyak itu mengerumuni Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Zakeus ini sudah pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, dan itu membuat dia menjadi penasaran, seperti apa sih orangnya Tuhan Yesus itu. Tapi karena orang banyak sekali pada saat itu, dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Dan karena badannya yang pendek, Zakeus pun kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus. Namun pada saat itu Tuhan beri hikmat di dalam hatinya, karena Zakeus punya kerinduan yang sungguh-sungguh untuk melihat Tuhan Yesus. Pada saat itu sebelumnya ya, kakak jelasin, Zakeus ini adalah seorang pemungut cukai atau pemungut pajak. Pajak itu adalah semacam iuran wajib yang diserahkan atau disetorkan kepada pemerintah, yang tujuannya adalah untuk pembangunan kota. Namun Zakeus ini seringkali menarik pajak itu melebihi apa yang seharusnya, sehingga orang banyak yang tidak suka karena Zakeus mengambil pajak dari masyarakat melebihi dari apa yang seharusnya. Seperti itu ya adik-adik ya. Pada saat itu karena banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan sangat ramai sekali ya, Zakeus berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Apa yang harus aku lakukan? Pikir dalam hati. Akhirnya Tuhan beri hikmat di dalam hati Zakeus. Zakeus berusaha untuk memanjat pohon ara yang dahannya itu mengarah ke jalan raya yang akan dilewati oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Ya adik-adik ya, kita bisa lihat di gambar ini Zakeus sedang menaiki pohon, dan dia tibalah di atas sebuah pohon yang dahannya itu mengarah ke jalan raya di mana Tuhan Yesus lewat bersama dengan murid-muridnya. Pada saat itu Tuhan Yesus lewat di pohon yang dipanjat oleh Zakeus, dan Tuhan melihat ke atas. Tuhan katakan, "Zakeus, turunlah, karena aku akan menumpang di rumahmu." Dan dengan sukacita Zakeus pun turun, lalu menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Zakeus berkata, Tuhan Yesus berkata, "Zakeus, aku akan menumpang di rumahmu." Zakeus pun dengan sukacita menyambut Tuhan Yesus.
Tapi orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus saat itu, mereka nggak senang. Mereka katakan, Tuhan kok menumpang di rumah orang berdosa sih, gitu ya. Dan mereka nggak suka. Akhirnya Tuhan Yesus menghampiri Zakeus dan Zakeus berkata, Tuhan, aku akan memberikan separuh dari milikku untuk orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang yang tidak seharusnya, maka aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Berapa kali adik? 4 kali lipat, ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku akan menumpang di rumahmu. Dengan sukacita pun Zakeus menerima Tuhan Yesus menumpang di rumahnya saat itu. Dan sejak saat itu Zakeus dan seisi rumahnya menyambut Tuhan dengan sukacita. Ya, Zakeus sangat senang adik semua ya, karena Tuhan mau menumpang di rumahnya. Padahal dia pun merasa bahwa dia sebenarnya orang yang berdosa dan tidak layak menerima Tuhan Yesus. Namun Tuhan ubahkan hatinya, Tuhan berikan hikmat kepadanya, dan jamahan Tuhan atas hati Zakeus itu membawa perubahan yang baik, dan Zakeus menjadi orang yang lebih baik. Bahkan dia dan seisi rumahnya, Tuhan katakan, sejak saat ini keselamatan terjadi di rumah ini karena Zakeus dan keluarganya juga adalah anak-anak Abraham. Abraham siapa? Adalah bapak orang percaya. Jadi kita semua, adik-adik dan kakak juga yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus adalah anak-anak Abraham yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus seperti juga bapak kita Abraham. Ya, adik-adik semua yang dari awal menyimak apa yang kakak ceritakan saat ini, nanti setelah ibadah ini kakak akan menyampaikan kuis ya. Kuisnya itu akan disampaikan lewat WA. Nanti adik-adik menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di kuis itu. Kuis ini akan jawabannya nanti disampaikan juga lewat WA ke nomor yang nanti kakak sudah tentukan. Ini kuisnya berlaku mulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 8 malam. Dan 5 orang pertama yang menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah. Adik-adik senang kan? Puji Tuhan. Kalau ya Bapak Ibu didampingi anak-anaknya ya. Ya, nanti kalau ada yang nggak paham, boleh tanya mama papanya ya. Ya, saat ini kita mau mengambil intisari cerita ini adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, ingin melihat Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan akan berikan hikmat padanya, dan hikmat yang Tuhan berikan itu akan membuat seseorang berubah menjadi lebih baik, dan itu membawa pengaruh yang baik bagi orang sekitarnya. Zakeus telah dijamah oleh Tuhan, Tuhan ubahkan hatinya. Yang tadinya dia seorang pemungut cukai yang rakus, yang mengambil hak orang lain, yang tidak semestinya, Tuhan ubahkan. Bahkan Zakeus menjadi orang yang lemah lembut, murah hati, dengan memberikan separuh dari kekayaannya kepada orang miskin. Bahkan Zakeus berjanji, jika dia melakukan sesuatu yang memeras orang lain, Zakeus akan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang telah dia ambil. Dan adik-adik semua juga, kita Tuhan inginkan supaya kita juga membawa pengaruh yang baik bagi orang lain. Tuhan inginkan supaya kita juga membawa perubahan yang baik bagi lingkungan kita. Dan jika kita sungguh-sungguh mau, Tuhan akan berikan hikmat pada kita, dan hikmat itu kita pakai untuk membuat segala sesuatu yang lebih baik dan mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik. Biarlah kita semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi adik kakak, menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat bagi teman-teman, bahkan siapapun, dimanapun kita Tuhan tempatkan. Setuju adik ya? Ya, puji Tuhan. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh luar biasa pada kita semua. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan ya. Siapa yang bawa? Kak Rita.
Menarik kan ceritanya? Ceritanya tentang siapa? Masih ingat gak? Tentang Zakheus. Nah, adik-adik tahu juga ya tentang kita punya tema bulan ini apa? Be a good influence. Artinya apa? Menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain, ya. Nah, adik-adik ingat tadi Kak Nita bilang apa? Ada kuisnya. Kuisnya nanti Kak Nita kirimkan ke grup orang tua dan ada nomor HP-nya di situ. Nanti adik-adik jawab di nomor handphone yang tertera di sana ya. Oke, kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Mari sekarang kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita ucapkan syukur pada Tuhan, kita nyanyikan terima kasih Tuhan, ya. Oke. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dalam hidupku. Untuk kebaikan-Mu sepanjang Biarlah Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.